Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Mulai menghangat atau kita katakan mulai memanas permasalahan WUSH ini. Jokowi belum berkata apapun sejauh ini setahu saya, tetapi ini Luhut yang langsung berbicara ya. Anda yang menonton, saya tidak mengetahui ya seberapa besar pengetahuan Anda mengenai kedekatan Luhut dengan Jokowi ini. Tapi kalau saya bisa katakan begini, saat ini setidaknya Luhut itu sebetulnya lebih berpengaruh daripada Jokowi di dalam circle mereka itu ya. Itu kalau misalkan kita mau melihat perpolitikan sebelumnya, kita juga bisa mengatakan demikian. Luhut ini lebih berpengaruh daripada Jokowi di circle mereka, saya katakan begitu ya. Yang mana otomatis kalau di circle mereka begitu ya nanti ke dalam negara juga demikian. Jadi ini adalah orang-orang yang memiliki ideologi sosialis kiri ya. Sosialis kiri itu apa? Silahkan komentar di bawah sendiri begitu. Ini agak menarik permasalahannya. Makanya kenapa kita melihat pada zamannya Pak Jokowi ini kita itu mesra sekali dengan China dan agak menjaga jarak dengan Amerika begitu. Dalam hal itu ya saya rasa itu tidak menjadi permasalahan besar karena dalam geopolitik itu mau kemanapun kita kiblatnya ya akhirnya sama saja begitu. Kita belum bisa memiliki suara lantang ya di dalam geopolitik. Nah, cuman kan begini, kalau misalkan mau memperjuangkan ideologi yang bagus, caranya pun harus bagus begitu. Tidak dengan cara yang tanpa aturan atau pada akhirnya paving the way, membuat aturan dulu untuk memuluskan apa yang menjadi agenda begitu. Seharusnya tidak demikian. Nah, yang memanas ini kan isunya sekarang begini, Pak Purbaya itu mengatakan beberapa hal di dalam media yang menjadikan pemantik. Saya rasa begitu ya, dengan jalannya Pak Purbaya seperti ini, cara berbicaranya yang bukan terkesan ya, yang memang tanpa beban begitu ya. Katakanlah bahasa kitanya itu cuplas-ceplos begitu Pak Purbaya itu. Kemudian beliau itu juga tidak ada yang ditutup-tutupi. Malah dalam beberapa kesempatan hampir saja beliau itu membuka permasalahan-permasalahan yang kontroversial kepada masyarakat. Tapi itulah Menteri Keuangan kita, bukan hanya sekedar juru bayar sebagaimana dikatakan oleh Rocky Gerung, tapi lebih dari itu. Beliau itu adalah salah satu pembuka keuangan. Makanya menarik kalau kemudian Pak Purbaya ini kemarin berbicara tentang family office, kemudian berbicara tentang WUSH. Nah, yang mana WUSH ini sekali lagi, ini isunya sudah mulai menghangat, banyak dari media mainstream mulai membicarakan hal ini, kemudian dari media-media yang memang dari awal memiliki komitmen untuk membuka kebobrokan pemerintahnya Pak Jokowi itu juga sudah mulai berbicara, kemudian lawan-lawan politiknya Pak Jokowi juga sudah mulai berbicara. Dan yang jadi unik begitu, permasalahan ini langsung dikomentari oleh Pak Luhut. Dan komentarnya ini nganggap kita bodoh sepertinya itu. Komentarnya Luhut itu. Ini ada beberapa video begitu ya, ada 2 video, yang satu itu berbicara di depan podium, yang satu lagi mungkin setelah podium ini atau sebelum podium ini, yang mana WUSH di sana akan disinggung begitu ya. Jadi permasalahannya begini, kami tidak minta bayar lah, tidak minta dibayarkan sama APBN lah, kemudian ini tidak ada permasalahan lah dan lain sebagainya, yang mana padahal beberapa ahli sudah mengatakan ini proyek bermasalah. Kita akan saksikan dulu bagaimana Pak Luhut di dalam mengomentari WUSH ini. Saya sudah lihat di slide saya ada mengenai lapangan kerja yang saya jelaskan tadi di Brebes, ada di tempat lain di Jawa Tengah ini. Orang yang untuk investasi lebih banyak. Peningkatan skill SDM menjadi kunci, saya sudah jelaskan tadi. Untuk SMK. Tadi SMK di industri-industri footwear, industri-industri garment. Kita kalahlah dengan Vietnam. Vietnam itu 1 jam dia bisa bikin 3 sepatu. Kita 1 jam 1 sepatu. Pak, pabrik sepatu yang ada aja Bata legendaris udah tutup itu Pak. Permasalahannya itu bukan SDM-nya dulu, permasalahannya itu marketnya dulu ini dilindungi. Ini barang dari China masuk aja begitu seenaknya ya. Entah apa yang menjadi deal-dealan di belakang ya saya tidak tahu, tetapi kita ini sudah menjadi korban industri orang lain sehingga industri di dalam negeri sendiri itu tutup. Sekarang membicarakan SDM, orang-orang di sini pinter bikin sepatu, kemudian mau kerja di mana? Pabriknya nggak ada. Marketnya sudah habis,
Jadi 1-3. Ya bagaimana kita bisa compete sama dia? Tapi kita jangan berhenti di situ. Ya udah, bikin training. Kita bicara sama Menteri Tenaga Kerja, bicara sama pengusaha, bagaimana membuat SMK dengan Menteri Pendidikan supaya tadi sekolah kejuruan itu bisa ada di situ. Dan itu menciptakan lagi lapangan kerja. Jadi kita cari solusinya di mana gitu. Jangan kita terus asik berkelahi ini kurang. Ya pasti ada kurang. Tapi bagaimana caranya untuk mengatasi apa-apa yang kurang tadi. Oke, sebentar ya. Ini nggak tahu siapa yang diajak berbicara. Kemudian kalau misalkan mengatasi apa yang kurang, ya yang kurangnya itu kan di masa pemerintahan Anda dan saudara dekat Anda itu. Jokowi. 10 tahun begitu ya. Siapa sekarang zamannya Pak Prabowo memerintah baru 1 tahun terus mengatakan kurang ini kurang itu begitu. Ya terserah lah, saya tidak tahu konteksnya apa juga di belakangnya ini ya. Seperti kita ribut soal apa WUS ini. Itu masalahnya apa sih? WUS itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Oke. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP. Kemudian kita berunding dengan Cina. Dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding. Dan sementara Cinanya sudah bersedia kok. Nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Oke, sebentar ya. Ini coba. Ini intinya ya dari apa yang dikatakan oleh siapa? Luhut ini. Kita ulang ya. Apa sih masalahnya? Ya pasti ada kurang. Tapi bagaimana caranya untuk mengatasi apa-apa yang kurang tadi? Seperti kita ribut soal apa WUS. Itu masalahnya apa sih? Itu masalahnya apa sih? Banyak Pak masalahnya. Dengerin itu orang-orang yang berkata-kata tentang WUS itu masalahnya banyak. Ini bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Ya, ini kalau misalkan Anda lihat ya, Pak Prabowo dengan Pak Luhut ini hampir satu angkatan di militernya. Dan orang-orang yang setelah militer itu banyak yang terjun ke dunia politik. Dan Pak Prabowo itu hampir antitesesnya Pak Luhut. Kalau Pak Luhut sekarang masih ada di dalam pemerintahan, itu memang sisa-sisa dari pemerintahan kemarin begitu. Itu poinnya dulu yang kalau kita mau lihat di belakangnya begitu ya, memahami ini secara utuh. Jadi ini bukan hanya permasalahan bukan hanya permasalahan kerugian negara, ini juga permasalahan politik, betul. Nanti akan bermasalah. Cuman yang serunya itu sekarang yang bermain politiknya orang-orang yang masih di dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan ya oleh Pak Luhut ini, apa sih permasalahannya? Banyak permasalahannya itu, mulai dari tender dari awal, dari pemindahan tender dari Jepang ke China, kemudian dari hitung-hitungan yang tidak selesai, yang mana ahli-ahli saat itu mengatakan ini tidak visible dan lain sebagainya. Itu permasalahannya. Kemudian sekarang merugi, dikatakan nggak mau bayar APBN. Kemudian Pak Luhut tadi mengatakan siapa yang mau minta dibayarin juga. Lah emang siapa yang mau bayar juga kalau nggak APBN begitu? Kalau ini sampai memang tidak ada tidak ada lembaga yang mampu untuk membayar dari stakeholder yang ada. Harus siapa? Ya harus APBN. Bapak mau bayar pakai kantong sendiri gitu, pakai duit sendiri. Kita jadi curiga kalau Bapak memang punya duit sebanyak itu. Halo Pak Luhut, masalahnya apa sih? Banyak masalahnya itu. Ya bukan masalahnya apa, banyak masalahnya. WUS itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Nah, restructuring itu tidak menyelesaikan masalah karena hanya akan memanjangkan masalah. Kalau ini dari awal tidak visible, dari awal dia tidak akan mungkin menutupi dan tidak ada pihak yang bisa membiayai ini dengan sehat begitu ya. Keluar air dari BUMN yang lain untuk menutupi WUS ini. Ini siapa yang mau bayar? Berapa lama begitu? Dan kalau misalkan ini sampai tidak bisa lagi tahun depan tidak bisa lagi, yang dipermasalahkan nanti kedaulatan bangsa kita begitu. Kemudian kalau dikatakan ini saya terima barang udah busuk itu barang, ya kan Bapak salah satunya yang mengatakan demikian tuh Pak Agus yang keluar-keluar. Pak Agus ini saya kira akan menjadi salah satu yang terdepan seperti Roy Suryo di dalam ijazah begitu ya. Nanti akan kita bahas di dalam video tersendiri begitu. Udah busuk barang, emang sebelum dikerjakan emang udah mau dibikin busuk itu WUS itu. Mau gimana? Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok. Oke, itu sini sudah bersedia ya. Isi dari perundingan itu apa? Itu yang paling penting. Jangan kayak kemarin berunding dari Jepang mengeluarkan 0,1%, China 2% diterima lagi, bunga doang begitu.
Ya ini permasalahan. Iya ini gak ada masalah. Bisa kita ngobrol. Iya bisa ngobrol. Inti nanti hasil obrolannya itu apa? Ya, menggampangin masalah. Duit bukan duit nenek moyang lu. Ya duit itu duit taxpayer. Itu duit orang yang bayar pajak. Nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita di Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa enggak masalah. Kita restructuring, kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita bus akan diganti dengan South China Sea? Apa lagi ini? Karena saya nggak ngerti bicara. Itu kemungkinannya ada, Pak Luhut. Kemungkinannya ada. Dan jangan sampai nanti kalau misalkan sudah China minta itu, ya itu China nanti minta Natuna misalkan, atau China minta apalah dari kita. Kemudian kita baru kelabakan lagi. Kemudian Pak Luhut mengatakan, ya ini kan sudah jadi restructuring lagi. Ya kalau Anda masih hidup begitu, udah tua kayak gitu. Jadi kalau kita, saran saya, kalau kita tidak ngerti datanya, gak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Nah, kita bicara itu dari orang-orang yang tahu data dari awal sudah bersama Pak Jokowi di dalam mengerjakan proyek WUSH ini. Mereka yang ngomong, malah Anda yang kemana begitu? Anda apa? Cuman pengen dibikinin aja? Apakah Anda mengerti data itu secara detail? Ya, kalau ngerti secara detail, kemudian malah disahkan juga. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kemudian sekarang masalahnya sudah ribet seperti ini. Kemudian Anda mengatakan ini tidak ada masalah, kita jadi curiga lagi. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Kita siapa begitu? Ini gimana pembangunan apa ini maksud? Saya pun tidak terlalu tahu begitu ya. Coba kalau ini maksud ini nanti penambahan jalur pakai WUSH, keenakan dia, keenakan Luhut dari awal dia pengen ada dari awal dia pengen ada kereta cepat ini. Makanya follow the money, itulah yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya supaya menjadi narasi dulu di luaran begitu. Testing the water, nanti secara politik mana yang main kemana, mana yang masuk kemana. Nanti kalau misalkan sudah ada ini kekuatannya agak bagus, kemudian narasi politiknya ini sudah baik, pada waktunya ini akan jadi senjata begitu. Ya, mau gimana kita Gibran mau dijadiin lagi calon begitu ya, entah kesananya apa presiden apa wakil presiden begitu. Ini politiknya politik main sandra loh, awas ya. Dari apa yang dilakukan politiknya birokrat itu, politik main sandra ini di belakangnya. Makanya kalaupun sekarang kita misalkan melihat ada kriminal yang dilindungi oleh Jokowi atau sengaja berlindung di bawah ketiaknya Jokowi, kita melihat hal itu ada, nyata itu, data itu, fakta itu terlihat. Basisnya data. Saya bilang silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini, kau bikin Kepresnya, ya dia bilang saya bicara presiden. Jadi teman-teman sekalian, lakukan dulu studi, jangan bikin ini orang, lakukan dulu studi. Jangan kayak kemarin Pak Jonan itu udah mengatakan nggak bisa, Pak Agus sudah mengatakan nggak bisa, orang-orang yang profesional dari ekonom juga sudah mengatakan nggak bisa, ini nggak visible. Ini jangan-jangan 5 kali lipat lebih nggak visible daripada kemarin, permasalahannya lebih panjang lagi. Ya Anda itu udah tua, kita ini generasi masih muda. Kita mau apa kita nanti melihat ke depan itu Indonesia itu? Kita mau lihat Indonesia kayak Singapura begitu. Nggak punya dignity sama sekali sebagai bangsa itu. Ya, nggak punya dignity sama sekali. Kita lihat beberapa negara di Afrika itu. Negara-negara di Afrika itu mereka nggak jualan modernitas, tetapi mereka punya dignity yang sangat tinggi sebagai bangsa, sebagai negara. Ya, budaya mereka dikenal, mereka tumbuh di dalam nasionalisme yang tinggi, di dalam semangat kebangsaan yang bagus begitu. Mereka nggak jual modernitas. Kita apa sih, nggak ada WUSH itu selesai. Ya, nggak ada WUSH nggak butuh juga, apalagi orang Garut kayak saya. Coba saya harus puji ini Opung Luhut ini sehat ya, daripada Pak Jokowi sekarang udah sakit-sakitan, kasihan. Nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak apa sih itu bisa selesaikan. Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin preliminary study mengenai WUSH ini sampai ke mana, ke Surabaya. Karena studi juga, saya selalu basisnya studi. Jawa ini akan menjadi kota pulau.
sebentar, selalu basis studi. Yang kemarin studi apa hasilnya? Nggak visible, dipakai juga. Sekarang jangan-jangan begitu. Ya, ini kita rakyat mau dijadiin apa sama Pak Luhut ini? Apa ya? Kita terusin aja dulu. Jadi transportasi itu harus dibutuhkan sampai ke Surabaya. Dari Bandung masuk tadi ke Kertajati, ke mana Purwokerto, Purworejo, terus Cilacap, terus kemudian Solo terus ke Surabaya. Dan kita sudah tahu juga mengalami pelajaran daripada Jakarta Bandung, kita jangan bikin banyak tunnel karena tunnel yang mahal. Kita juga jangan banyak pembebasan tanah. Untuk itu apa? Pak Luhut katanya studi dulu. Kemudian sekarang bukan studi, ini mah udah dikerjain baru tahu kurangnya apa. Itu bukan studi, itu namanya trial and error. Kamu itu nggak bisa ngebedain antara studi dengan trial and error. Studi itu keluarin semua kemungkinannya nih, ya jangan dibikin dulu. Ini kalau misalkan jalur ke sini banyak tunnel berapa biayanya, ini nggak banyak tunnel berapa biayanya. Kemudian udah tahu banyak tunnel ini pekerjaannya akan lebih sulit. Malah itu yang dipilih untuk dikerjakan. Ya, kemudian setelah itu dikerjakan selesai dengan enak sekarang mengatakan begitu. Jangan kayak kemarin kalau kita mau bikin dari Jakarta Surabaya, kita bikin jangan yang banyak tunnelnya karena kita belajar dari pengalaman yang sudah lalu. Masya Allah, Indonesia ya sebesar ini yang memiliki orang yang salah satu orang paling hebat di dunia itu Pak B.J. Habibie almarhum. Beliau itu salah satu orang yang paling hebat di dalam menganalisa perkara sampai beliau itu bisa menemukan apa yang beliau temukan itu bukan hasil trial and error, Pak. Itu hasil dari perencanaan yang matang. Seenaknya aja ngomong kayak gitu. Ini kan saya jadi sedikit emosi. Aduh, Masya Allah. Janganlah membodohi kita seperti ini. Ya, kita ini orang sekolah, Pak. Sekolah gitu itu. Kita belajar. Ya, aslinya saya mesantren begitu ya. Tahu permasalahan-permasalahan. Bagaimana cara berpikir yang benar dan mana yang tidak. Lain aja, sejajar aja dengan tadi jalan kereta api atau jalan mobil yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Oke, nah ini kemudian yang selanjutnya ya, saya rasa ini agak panas memang bukan hubungan lah ya, saya katakan narasi dulu. Kalau hubungan saya rasa Pak Purbaya dari awal sudah mengatakan beliau itu dekat dengan Pak Luhut. Malah sampai beberapa di komentar saya itu dulu ada yang mengatakan bahwa Pak Purbaya itu orangnya Pak Luhut begitu. Nah ini sudah terbukti sekarang bukan orangnya Pak Luhut Pak Purbaya itu ya. Jadi kalau dari segmen yang tadi yang bisa kita ambil kesimpulan setidaknya adalah bagaimana Luhut ini sangat ambisius begitu, tidak memakai perhitungan yang matang, tidak memakai ilmu pengetahuan dan hanya lip service saja mengatakan dengan data. Dia sendiri yang mengatakan kalau sekarang jangan membangun yang banyak tunnelnya begitu dan kesimpulan tidak membangun banyak tunnel itu bukan dari studi yang dilakukan tetapi dari pengalaman kemarin. Itu namanya trial and error, Pak, begitu ya, bukan studi. Nah, kemudian kalau misalkan kita melihat ya urgensinya WUSH itu ngapain? Tadi ada kata-kata juga dari Pak Luhut itu bahwa China itu bilang begini, maunya China itu kalau diteruskan sampai Surabaya itu ada restrukturisasi dulu. Nah pertanyaannya kemudian kemauan ini disampaikan ke Surabaya itu inisiatornya siapa? Inisiasinya dari mana begitu? Itu menjadi permasalahan. Apakah dari pemerintah atau jangan-jangan kita ditekan sama China? Terusinlah proyeknya begitu ya. Kalau kalian tidak ini permasalahannya bayarnya akan sangat amat lama sekali. Ini kita kayak kita duit. Memang duit mah ada begitu. Tadi kata Pak Luhut begitu ya. Duit banyak ada di bawah komando presiden, apa sih yang tidak bisa diselesaikan? Oh betul, duit mah banyak. Cuman kebutuhan lebih banyak lagi. Nah, yang jadi permasalahan begini, kalau duit banyak itu dengan duit banyak kita menjadi merasa punya power, kebutuhan-kebutuhan yang lain terbengkalaikan. Kemudian seurgent apa kita itu memerlukan WUSH itu? Ini kan kayak orang punya gaji 5 juta sebulan tapi pengennya beli BMW dengan cicilan 1 juta per bulan begitu. Ya, pengen BMW keluaran terbaru, cicilan gaji 5 juta per bulan, cicilan 1 juta rupiah per bulan. Kapan mau selesainya? Ya, bayar bunganya aja nanti kadang-kadang keteteran karena semakin tahun yang jelas yang pasti pengeluaran APBN kita semakin banyak, tetapi pendapatan APBN kita belum tentu semakin banyak. Soal family office kan Pak Nah, ini family office nih menarik. Enggak ada yang salah itu. Ya memang enggak ada yang mau dibiayain.
Nanti bagaimana Opung itu pembangunnya dari mana? Apa ya? Skema pembiayaan of family office dari mana? Yang biayai dia sendiri, kan orang yang taruh duitnya di situ. Oke, sebentar. Family office ini nanti akan ada permasalahannya sendiri begitu ya kalau tidak dibahas di sini. Jadi itu adalah kantor-kantor yang katanya sih dipakai untuk menyerap dana keluarga-keluarga kaya yang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dolar supaya bisa investasi di Indonesia begitu. Jadi regulasinya dimudahkan dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pak Purbaya nggak mau kan mengeluarkan dana family office ini dari APBN. Lagi-lagi Pak Luhut itu mengatakan siapa juga yang mau dibayarin dari APBN begitu. Lagi-lagi demikian. Kayak tadi aja kayak bos aja. Produknya di situ di Indonesia kita tidak pajakin waktu dia naruh, tapi waktu dia menginvestasikan dari proyek-proyek Indonesia gitu yang kita pajakin. Nah itu. Dan kita menjamin kerahasiaannya dan menjamin keamanannya, dan itu yang saya katakan kita membutuhkan mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia. Makanya kita harus membuat special economic zone dan juga betul-betul itu berlaku seperti apa yang berlaku di. Oke, sebentar ya, ini sudah menyedihkan. Anda tahu ya, family office itu dia dibangun oleh siapa? Oleh negara-negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Di mana ini family office itu adanya ya? Di Singapura, Swiss, UAE, Hong Kong, Amerika Serikat begitu. Itu secara umum ya, mereka itu bukan yang mengandalkan kekayaan alamnya. Mungkin selain UAE di sini ya, Dubai dan Abu Dhabi, mungkin selain itu. Ini kan mau bukan mau dijadikan ya. Family office itu banyak kali nanti dijadikan money laundering dan sebagainya. Yang itu sudah tidak lagi sesuai dengan moral negara kita begitu, dan ini sudah mendekatkan bangsa kepada oligarki. Bayangkan sekarang aja nggak ada family office ya, yang katanya berapa 9 naga itu mau dibahas, mau dibantai sama 9 haji. Nggak kejadian kan? Itu cuman narasi-narasi doang. Ini mau mengundang oligarki dunia untuk tinggal di Indonesia. Mau jadi apa? Kita ini mau di Singapura kan begitu ya. Pak Luhut, Anda itu sudah tua ya. Begini ya, ini permainan keras dari ideologi sosialis kiri ini. Ini permainan keras dari mereka. Kalau kita melihat sekarang pada akhirnya begitu ya, Pak Jokowi banyak yang mempermasalahkan, saya rasa wajar. Dan mudah-mudahan kita lihat supaya kekuatan Jokowi ini makin menurun begitu ya, bukan kesehatannya, kekuatan politiknya semakin lama semakin menurun supaya negara tidak lebih rusak lagi. Ini satu proyek wus loh ya. Satu proyek wus. Nah, belum nanti kalau misalkan ini sudah tidak bisa bayar, nanti kereta api yang konvensional itu dibangun di beberapa pulau. Itu juga nanti mungkin KCIC lagi. Itu kan namanya sudah kereta cepat Indonesia China begitu ya, nanti kereta api Indonesia China itu bisa jadi KAI itu berubah begitu, dan itu nanti dengan harga yang lebih tidak wajar lagi, kemudian perhitungannya tidak profesional lagi dan lain sebagainya. Udah, kita itu mau jadi negara proksi buat China begitu. Mengerikan. Tempat-tempat internasional yang lain, dan itu kita harus karena betul menggaranti bahwa uang dia itu tidak hilang, sedang dikerjakan. Sudah ada yang minat? Banyak aja, dari mana aja. Kan orang masa sekarang Singapura mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok mereka ya, kita tinggal nunggu kepres saja. Ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut. Saya sudah tahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Subsidi bagaimana? Tidak ada yang menguntungkan. Ya memang nggak apa-apa, nggak menguntungkan, jalan nggak menguntungkan ya nggak jadi masalah, jalan tol nggak menguntungkan nggak jadi masalah. Tetapi nilai ekonomi yang dibangun itu harus lebih maslahat begitu. Indonesia ini Pak ya bukan orang yang terlalu menghargai waktu. Kita ini ngaret sejam 2 jam biasa. Itulah kearifan lokal kita begitu ya.
Mau berapa nanti acara jam 9, yaudah kita tulisin jam 7 ya, begitu kan udah biasa di kita itu, sudah biasa ya. Ini urgensinya nggak ada. Siapa yang menikmatinya Wus itu? Siapa yang menikmatinya? Silakan. Kenapa? AMPG ya, saya sudah sampaikan pada Pak Dadan waktu ke kantor, ya datanya harus diperbaikin dengan apa namanya, ke depan ini bukan hanya sekedar menghabiskan uang, tapi juga terbangun nggak ekosistemnya. Karena ada satu dapur, mesti membangun di sekitarnya tentu ada produksi telur, produksi sayur, produksi buah, dan seterusnya. Sehingga ada lapangan kerja, ada pemerataan, dan seterusnya. Oke, kalau soal MBG saya tidak berkomentar terlalu banyak begitu ya. Karena usaha yang dibangunnya itu kan dari apa namanya, dari janji kampanyenya Pak Prabowo itu, yang mana itu di dalamnya ada Gibran juga sih. Di dalamnya ada Gibran juga. Cuman itu yang sejauh ini saya lihat memang ada ke masyarakat tampaknya begitu. Saya ngobrol sama anak saya di pesantren, dapat MBG, mengatakan senang dan lain sebagainya, tentu dengan semua kekurangan dan kelebihannya begitu. Soal family office kan Pak Purbaya nggak mau biayain pakai APBN itu. Nggak ada yang salah itu, ya memang nggak ada yang mau dibiayain. Nanti bagaimana opung itu pembangunnya dari mana? Apa ya? Skema pembiayaan family office dari mana? Yang biayai dia sendiri, kan orang yang taruh duitnya di situ. Dia taruh duitnya di situ di Indonesia. Kita tidak pajakin waktu dia naruh, tapi waktu dia menginvestasikan di proyek-proyek Indonesia gitu yang kita pajakin. Oke, kayaknya ini akan menjadi video tersendiri ya mengenai family office. Yang mana ini membuka ya, Pak Luhut ini membuka apa? Membuka peluang orang-orang asing untuk membangun di Indonesia. Ya setahu saya itu kan tidak boleh, setahu saya begitu ya, kepemilikan orang asing di Indonesia secara direct begitu, secara langsung. Lah ini mau ngumpulin orang, APBN nggak mau biayain, udah biarin mereka aja yang bikin, yang bangun begitu duitnya. Mau dijual apa Indonesia ini ya? Ya, pertarungan saat ini bukan pertarungan fisik, bukan, tapi pertarungan ideologi sedari awalnya. Kemudian dari pertarungan ideologi kita akan mengadakan pertarungan ekonomi. Dan pertarungan ekonomi ini diantaranya adalah keberpihakan, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, begitu. Yang mana secara apa namanya sumber, kalau negara sumbernya sama masyarakat. Makanya kebijakan-kebijakan yang apa namanya itu yang mengakomodir kemaslahatan masyarakat secara umum itu harus dikedepankan daripada program-program yang tidak mengedepankan itu, hanya segelintir orang. Nah itu kenapa? Karena kita berdaulat sebagai negara, meskipun besaran bayar pajak kita itu berbeda, tetapi kewajibannya persentasenya sama. Kita hidup di bumi yang sama, kita sudah sepakat, meskipun begitu ya itu tidak terlalu benar begitu, kita sudah sepakat di dalam negara yang demikian adanya seperti sekarang ini, maka kita memiliki kewajiban yang sama, kita memiliki hak juga yang sama, yang mana mudah-mudahan pemerintah itu bisa mengakomodir itu. Dan permasalahan WUS itu di belakangnya ada masalah begitu. Tidak bisa hanya mengatakan oh ini ada restrukturisasi, nggak bisa. Ini di belakangnya harus dicari, follow the money, ada mensreanya atau tidak. Yang mana Pak Agus mengatakan itu ada. Nanti akan kita bahas lagi insyaallah dalam video yang selanjutnya. Ini akan paling lebih menarik, dan ijazah ini sepertinya akan hampir mendekati babak akhir. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.